Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa alimi sultanik, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketemu lagi, berjumpa lagi. Salam sehat dan sejahtera. Nah, baik teman-teman, saya mau menyapa ya bagi jenengan Anda ya, kita semua yang ada di Indonesia ya, ada di Malaysia, India. Wah, ini yang sering komen Pakistan, Thailand, Bangladesh, Turki. Oh ayu, salam sehat dan sejahtera. God bless you. Nah teman-teman, di sini ya saya mau mengklarifikasi tentang temanya tentang Idul Kurban. Karena jenengan Anda ya, saya bisa berkarya terus membuat video-video tentang Idul Kurban karena Anda jenengan semua. Nah teman-teman, pada hari ini ya saya akan mengklarifikasi tentang penyembelihan hewan. Nah kebetulan kemarin ya, saya waktu bikin video atau merekam di suatu tempat tentang pemotongan hewan kurban. Kebetulan pas hari kurban, di situ memang banyak kejanggalan-kejanggalan dari si pemotong ataupun cara untuk membagi antara hewan yang dipotong sama yang diseset, yang dikulit itu campur aduk ya. Di sini saya mau mengklarifikasi tentang Idul Kurban. Nah ini terutama teman-teman ya, bagi si panitia kalau ada orang korban, bagi si pengorban ya, sebelum hari pemotongan harus dikasih tahu atau dirembuk musyawarah mengenai tentang adab-adab penyembelihan. Yang bagus menyembelih kurban itu yang bagus si pengorban. Kalau nggak mampu, diperbolehkan menyewa tukang jagal atau tukang pemotong atau tukang penyembelih. Dan kalau mencari pemotong atau jagal juga hati-hati, harus yang profesional. Harus yang sudah pengalaman, mempunyai teknik dan juga pengalaman. Ya teman-teman, ini saya hanya mengklarifikasi ya, saya mohon maaf, saya bukan orang yang profesional di bidang penyembelihan. Saya nggak mampu untuk menyembelih ya. Ini karena saya hanya seorang YouTuber biasa ya. Karena komen-komen jenengan, jadi ini terus saya klarifikasi tentang penyembelihan hewan korban. Karena hewan korban itu tujuannya adalah ibadah kepada Allah ya. Tujuannya untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri, karena korban itu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah ya, seperti itu. Nah di sini saya mau mengklarifikasi tentang hikmah dan manfaat daripada korban, dari hikmah dari korban. Karena hari Idul Kurban atau Idul Adha ini momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslim, orang-orang muslim seluruh dunia. Ini memang makanya bahasa saya, hari raya Idul Adha itu hari raya yang besar sekali. Nah di situ teman-teman ya, bagi Anda jenengan yang pencinta peternak hewan ya, seperti sapi, kambing, domba, unta dan sebagainya ya, selamat berkarya terus ya. Karena tanpa adanya jenengan ya, sapi, seperti pemeliharaan hewan sapi, domba, kambing nggak akan sebegitu luar biasa. Karena
pencinta ternak, sehingga hewan-hewan itu sangat-sangat luar biasa ya. Saya melihat video pada jenengan-jenengan itu sangat luar biasa. Nah, hikmah daripada Idul Kurban itu terutama untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, dengan melaksanakan kurban itu termasuk melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ya mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa atau yang Maha Kuasa, itu melalui hari raya kurban. Nah, juga ya manfaatnya, hikmahnya juga untuk menyadarkan bahwa segala sesuatunya akan ya kembali kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Bahkan yang kita miliki di dunia ini ya, di dunia ini semua itu hanya titipan Allah. Seperti ya badan tubuh kita itu juga titipan dari Allah. Juga keluarga kita yang kita cintai itu bakal kembali kepada Allah. Artinya apa ya, itu titipan seperti harta benda. Makanya inspirasi daripada Idul Kurban itu manfaatnya untuk mendekatkan diri, untuk menyadarkan diri ya. Biar kita eling, mengingat semua itu milik Allah. Bahkan ada sejarah yang sangat luar biasa, kita sering mendengarkan mubalek, ustadz atau kiai berceramah mengenai tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam atau Nabi Khalilullah, Nabi yang begitu luar biasa. Beliau ya, Nabi Ibrahim alaihissalam diberi julukan Khalilullah Ulul Ajmi ya. Beliau Nabi yang bertanggung jawab sebagai orang tua, karena beliau itu Nabi ya, mendapatkan wahyu lewat mimpinya. Itu sejarah ya, kita sering mendengarkan. Maaf, saya agak kaku karena saya bukan ustadz. Nah, di situ ada sejarah Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu lewat mimpinya untuk menyembelih anaknya yang semata wayang. Ya, mencintai anaknya, bahkan kasih sayangnya luar biasa kepada anaknya, sehingga dapat wahyu mimpi disuruh menyembelih. Nah, karena Ibrahim itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang beliau itu nabi yang luar biasa, yang soleh, yang berbakti kepada Tuhan, taat kepada perintah Allah. Beliau melaksanakan perintah itu. Nah, yang sangat luar biasa lagi apa? Ismail anaknya ya, juga anak yang soleh, anak semata wayangnya. Yang hebat luar biasa apa? Juga memasrahkan diri, taat patuh kepada orang tuanya. Itulah ya kisah-kisah. Anda kalau ingin lebih jelas, itu kita sering mendengarkan ceramah-ceramah dari balik tentang Nabi Ibrahim. Artinya apa? Itu bisa menginspirasi, memberi masukan atau wawasan kepada diri kita. Bahkan semua itu milik Tuhan ya. Agar kita tidak sombong, tidak menyombongkan diri ya, semua itu Tuhannya. Agar untuk membersihkan ya, juga untuk membersihkan harta benda kita, untuk di sebagian diamalkan. Ya memang Idul Kurban itu hukumnya sunnah yang dikuatkan bagi yang mampu. Nah, memang kemarin saya itu ya melihat atau merekam video itu banyak kejanggalan ya, terutama para panitia takmir ya atau jamaah. Kalau bisa, kalau ada orang mau kurban itu harus dikasih tahu dulu tentang adab-adab penyembelihan agar tidak asal-asalan. Nah itu ya. Juga ketika akan menyembelih yaitu ya, terutama pisau atau golok atau parang, sebelum melakukan ibadah atau ritual ibadah Idul Kurban itu ya, kalau bisa diasah dulu ya setajam-tajamnya ya, belajar kepada orang yang ahli penjagal ya, ya. Parang juga jangan panjang-panjang, jangan kecil-kecil, harus sesuai dengan kebutuhan jenengan. Yang penting kita belajar ya mencari penjagal yang profesional, yang tahu tentang adab-adab penyembelihan. Karena di Idul Kurban itu tujuannya ibadah ya.
itu tujuannya ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memasrahkan diri ya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sehingga kalau kita itu ya syukur-syukur ya, syukur-syukur melakukan penyembelihan ya, nanti di sini tujuannya ibadah, akhirnya apa? Malah menjadi sia-sia, malah bahkan menjadi dosa. Karena kita pemotongan hewan dalam korban itu ada aturan-aturan tentang penyembelihan sesuai dengan syar'i atau syariat Islam. Tuh ya teman-teman, bagi Anda komen-komen, karena saya berani ya memberanikan diri mengklarifikasi, karena memang betul ya, kemarin saya membuat video merekam itu banyak kejanggalan, seperti waktu penyembelihan itu ya, antara penyesetan hewan yang lain ya yang sudah disembelih lalu diseset dengan yang menyembelih itu memang dicampur baur ya, memang kasihan sekali, harus ada penyekat atau apa ya, dibentengi ya, atau agak jauh penyekat kain yang panjang ya untuk menyeseti dan menguliti sama yang untuk menyembelih. Dan kalau menyembelih hewan itu ya jangan golok ya, jangan diperlihatkan sama si hewan yang mau dipotong, harus disembunyikan dan harus matanya harus ditutup. Dan waktu pemotongan ya kalau bisa yuk kita ya dengan mengumandangkan lafaz-lafaz kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat zikir atau takbir ya, itu kalau bisa itu dengan jamaah ya, jamaahnya sendiri ya, atau santri-santrinya itu ya. Kemarin memang ya diputar DJ yang begitu ya, betul itu memang takbir tapi ya kurang berkenan, seperti itu, takbir tapi kurang berkenan, seperti ya apa itu, dengan penyembelihan kalau bisa dengan takbir ya, takbir dengan jamaahnya sendiri, diiringi jamaah sendiri ya. Karena di bulan Idul Adha itu memang di bulan itu ya, itu disuruh memperbanyak mengumandangkan lafaz-lafaz yang sifatnya membesarkan Tuhan. Makanya kalau menyembelih ya minimal kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, lalu diiringi dengan takbir ya, seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi ya kita dengan ya kalimat-kalimat thayyibah Allah kita itu karena ada ya nilai-nilai ya berdoa, kita memasrahkan diri kepada Allah seperti itu, karena itu momen ibadah yang sangat luar biasa. Nah di sini ada ya, ini ternyata ada hadis dari hadis riwayat Tirmidzi ya tentang mensucikan diri dan harta benda ya. Di sini yang artinya seperti ini, ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang disukai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang mampu berkorban, tak hanya dijadikan momen untuk berbagi, namun juga mensucikan diri dan harta benda yang dimiliki. Itu dari hadis
riwayat Tirmidzi. Nah, teman-teman, ya itu tadi mengenai tentang ya klarifikasi, karena saya kemarin tahu tentang merekam video tentang korban, ternyata banyak teman-teman masukan-masukan dari komentar-komentar jenengan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada jenengan-jenengan ya, bagi pencinta hewan ternak ya atau hewan korban dimanapun Anda berada, yuk selalu semangat. Kalau kita mencintai perawatan kita, kalau kita mencintai usaha kita, apalagi bagi usaha-usaha penternak, cintailah usaha Anda. Insya Allah ya ada hukum imbal balik. Kalau Anda mencintai usaha ternak apapun, usaha ternak apapun akan mencintai Anda. Hasil juga gitu. Kalau Anda itu ya menguri-nguri, memelihara dengan baik, dengan tata ya, dengan sesuai ajaran-ajaran Islam, insya Allah rezeki Anda, hasil Anda akan melimpah ya. Baik teman-teman, itu tadi yang saya bisa ya saya bisa klarifikasi atau sampaikan, insya Allah ya menjadi selalu berkah. Apabila ada video-video saya kurang berkenan, mohon maaf ya. Bagi my friend yang ada di luar negeri, semangat terus, antusias terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam Rahayu, matur nuwun.